Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 22 April 2022 dengan episode The Power of Powell. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Philadelphia Fed Business Outlook yang turun dari sebelumnya 27,4 menjadi 17,6. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 186K menjadi 184K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 1475K menjadi 1417K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Bluebird Tbk atau BIRD yang bercita-cita untuk mengurangi 50% emisi karbon dan buangan operasional di tahun 2030. Salah satu langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan komitmen tersebut, Bluebird akan terus mentransformasikan armadanya ke kendaraan listrik dari Kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Cita Mineral Investindo Tbk atau CITA yang meraih penjualan bersih 4,58 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2021, naik dari penjualan bersih 4,34 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mitra Investindo Tbk atau MITI yang meraih penjualan 46,30 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2021, naik dari penjualan 36,45 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 21 April 2022, IHSG ditutup menguat sebesar 48 poin atau 0,68% menjadi 7.276. Sektor finansial, teknologi, transportation and logistik, healthcare, consumer cyclicals, infrastrukturs, properties, consumer non-cyclicals bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 1.192 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari petuah Om Powell. Sang ketua Jerome Powell pada akhirnya kembali beraksi setelah sekian lama berdiam diri. Dalam kemunculannya ternyata Powell kembali membuat kehebohan yang dimana Powell mengaminkan kenaikan tingkat suku bunga yang dimana ada kemungkinan akan naik sebanyak 50 BPS. Powell berjanji untuk melakukan pengetatan yang lebih agresif lagi sebagai bagian dari rencana untuk mengikat inflasi. Powell mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 50 BPS akan terjadi pada bulan Mei mendatang. The Fed akan berkomitmen untuk menggunakan tools yang The Fed miliki untuk mendorong balik inflasi agar bisa berada di 2%. Probabilitas di pasar berjangka terhadap kenaikan tingkat suku bunga The Fed sebanyak 50 BPS memang sudah terlihat di pasar. Bahkan ada potensi bahwa pada bulan Juni pun The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 50 BPS lagi. Pengetatan tidak lagi hanya akan berada di kisaran 25 BPS, tapi juga mulai membicarakan 50 BPS dengan kenaikan berturut-turut yang dimana itu artinya The Fed tidak akan membuang waktu untuk dapat mengendalikan inflasi. Spekulasi sendiri terjadi di pasar, di mana saat ini ada kemungkinan secara spekulasi The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga sekitar 140 BPS selama 3 kali pertemuan The Fed berikutnya. Ada sesuatu yang menarik pada pertemuan Powell kemarin dalam panel IMF tersebut, Powell tidak ingin mengkomentari masalah inflasi di sana. Para bankir bank sentral sendiri melihat bahwa inflasi semakin terus mengalami kenaikan bahwa tertinggi sejak tahun 1980-an yang semakin berpotensi mengalami kenaikan tatkala ada invasi Rusia terhadap Ukraina yang mendorong harga makanan energi mengalami kenaikan. Di Amerika sendiri inflasi sudah menyentuh 8,5% pada bulan Maret kemarin. Pejabat The Fed mengatakan bahwa mereka telah mengisyaratkan bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga kebijakan ke tingkat netral, sehingga hal ini bertujuan agar tingkat suku bunga tidak mempercepat atau memperlambat perekonomian. Berbicara potensi kenaikan tingkat suku bunga The Fed tidak akan lengkap tanpa kita membahas mengenai penyusutan neraca The Fed yang akan dimulai pada bulan Mei yang diperkirakan akan dimulai sebesar 95 miliar dolar per bulan dan digabungkan dengan US Treasury dan sekuritas yang mendukung hipotek. Pasar tenaga kerja Amerika telah menjadi lebih kuat di mana para pengusaha sendiri telah menambahkan hampir 1,7 juta pekerjaan pada kuartal 1 2022. Hal inilah yang telah mendorong tingkat pengangguran turun hingga 3,6% pada bulan lalu.
Terkait dengan ketenagakerjaan, The Fed selalu mengatakan bahwa mereka akan menaikkan tingkat suku bunga apabila ada perubahan yang substansial. Karena dengan angka ketenagakerjaan yang kuat, maka perekonomian secara fundamental menjadi lebih kuat, didorong oleh angka pengangguran yang rendah. The Fed sendiri telah memperkirakan bahwa pertumbuhan yang lebih lambat di luar negeri, situasi dan kondisi keuangan di Amerika yang lebih ketat, pengeluaran fiskal yang lebih sedikit, dapat memperlambat permintaan dan inflasi tanpa harus meningkatkan pengangguran. Harapannya adalah bahwa The Fed mereka dapat mengendalikan inflasi, mengetatkan kebijakan moneter tapi tidak merusak proses pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Untuk US Treasury, 5-year naik menjadi 2,97% dan US Treasury 10-year telah naik menjadi 2,91%. Dan lagi-lagi, ada potensi inverted yield di sana ketika imbal hasil obligasi jangka pendek lebih tinggi daripada imbal hasil obligasi jangka panjang. US Treasury 10-year sendiri sempat menyentuh 2,98%, di mana ini merupakan yang tertinggi sejak 2018. Kemudian cerita selanjutnya datang dari potensi. Seiring dengan tren pemulihan ekonomi, kebutuhan ekspansi bisnis diperkirakan akan berjalan lebih kencang. Hal ini berpotensi menaikkan tren penerbitan obligasi korporasi di tengah rencana kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang hampir pasti terjadi tahun ini. Kebutuhan refinancing juga dinilai untuk tetap meningkatkan minat permintaan sebagaimana nilai jatuh tempo yang cukup tinggi, yakni sebesar 108,97 triliun rupiah untuk sepanjang sisa tahun 2022. Pada saat yang sama, potensi kenaikan suku bunga yang menekan pasar surat utang juga akan terjadi pada SBN. Saat ini saja yield obligasi sudah menyentuh 7%, namun angka tersebut masih lebih rendah dari gejolak ekonomi global imbas perang dagang yang terjadi pada 2018 di mana menyebabkan yield SBN hampir menyentuh level 9%. The Fed sudah mulai menaikkan suku bunga dan bahkan ada peluang naik lebih tinggi atau sebesar 75 BPS seperti yang disinyalir salah satu petinggi The Fed, James Bullard. Hal tersebut turut mengindikasikan mengecilnya prime spread yield SBN dan UST di mana berpengaruh terhadap daya tarik SBN kita yang memiliki gap secara sovereign rating dengan negara adidaya Amerika Serikat tersebut. Nah, kalau dilihat dari resiko pasar saat ini memang jauh lebih tinggi terlihat pada SBN, di mana tercermin dari Indobex Government Bond yang bergerak volatil dibandingkan Indobex Corporate Bond, dengan total return yang dicetak secara tahunan sebesar 8,87% atau lebih menarik jika dibandingkan dengan total return SBN yang sebesar 5,64%. Terlebih, persepsi investor asing saat ini terhadap ekonomi dalam negeri kembali meningkat yang terefleksi melalui tingkat CDS yang naik ke level 104 poin. Risiko default sovereign saat ini sedang panas-panasnya, seperti Sri Lanka dan juga Rusia yang meskipun merupakan negara yang kaya dengan hasil alamnya, memiliki potensi default akibat perang yang terus terjadi. Saat ini lembaga pemeringkat internasional sudah menurunkan peringkat Rusia ke selective default. Tekanan SBN yang telah terjadi sejak tahun lalu akan terus menaikkan pamor surat utang korporasi dengan catatan ekonomi terus membaik dan kasus COVID-19 terkendali. Namun berbicara potensi penerbitan tentu, semua akan bergerak kepada sejauh mana perusahaan mau memberikan kupon yang menarik di tengah potensi kenaikan tingkat suku bunga dan kenaikan imbal hasil SUN. Terlebih lagi kami melihat potensi imbal hasil SUN 10-year masih berpotensi menembus 7% dalam waktu dekat. Di atas kertas tentu pasar saham masih jauh lebih menarik, apalagi mendapatkan momentum dan angin. Berbeda dengan ketika kita membahas obligasi yang saat ini sedang terpapar resiko inflasi dan tingkat suku bunga. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak melemah terbatas dengan rentang pergerakan 7.210 hingga 7.344. Potensi penguatan itu ada, namun pidato Powell akan menjadi pemberat IHSG pada hari ini. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari EMTK, kemudian kedua ada dari MAPI, dan yang ketiga ada dari TBIK. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BJBR atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, optimistis bisa melanjutkan pertumbuhan tahun ini. Di tengah harapan pemulihan ekonomi nasional bangkit dari terpuruk sejak pandemi corona yang menimpa tentunya membuat optimis manajemen akan akselerasi pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan program vaksinasi nasional plus booster, penurunan jumlah kasus baru dan pelonggaran PPKM tentunya akan mendorong mobilitas masyarakat dan dunia usaha kembali beraktivitas kembali. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1570 dan tingkat probabilitas sebesar 58%
sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1660 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Kemudian yang kedua ada dari IATA atau PT MNC Energy Investment Tbk yang pada kuartal pertama 2022 IATA mencatatkan pendapatan sebesar 40,4 juta US dollar, naik 2.543% dibandingkan 1,5 juta US dollar pada kuartal yang sama tahun lalu. Tumbuhnya pendapatan perusahaan di kuartal 1 2022 tidak terlepas aksi rencana strategis manajemen di mana langkah strategis dengan mengakuisisi PT Bakti Coal Resources atau BCR, perusahaan pemilik 9 izin usaha pertambangan IUP di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 310 dan tingkat probabilitas sebesar 76%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 375 dan tingkat probabilitas sebesar 35%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.